Itu prinsip. Walaupun nggak disebut, itu tak menghilangkan makna penyerupaan. Walaupun waju syabah nggak disebut, itu tak menghilangkan dugaan aspek serupa antara musyabah dan musyabah bih. Jadi terlihat sekali bahwa pelajaran ini memang mengantarkan, mengajarkan, menggiring untuk memupuk rasa bahasa yang lebih dalam. Oke, kita lihat skema yang ada. Tasbih menjadi bermacam-macam dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama dari sudut pandang adat. Maksudnya sudut pandang adat, adatnya disebut apa enggak? Gitu, gampang. Kalau disebut, maka tasbih itu namanya mursal. Kalau tidak disebut, namanya muakkad. Jadi langkah-langkah mengidentifikasinya, adatnya ada apa enggak? Oh ada. Faja'alahum ka'as, nah itu ka'adat, berarti mursal. Tapi adatnya enggak ada, nah, namanya muakkad. Sebelumnya adat udah dipetakan. Ada bentuk isim, ada bentuk fi'il, ada bentuk huruf. Sudut pandang yang kedua, wajhu syabahnya. Artinya kita lihat wajhu syabahnya disebut apa enggak gitu. Kalau disebut namanya mufassal. Kalau tidak disebut namanya mujmal. Nah, akhirnya sebuah kalimat tasbih sekaligus bisa dilihat dari dua sudut pandang. Sekaligus sudut pandang adat, sudut pandang wajhu syabah. Oleh karena itu, nama satu struktur kalimat tasbih menjadi dua. Kalau adatnya ada berarti mursal, wajusnya syabahnya ada berarti mufassal. Oh, tasbih ini mursal mufassal. Itu digabung dua. Tapi kemudian yang ketiga itu dilihat secara sekaligus. Nah, ini muncul lagi nih. Tadi udah bagus. Nah, setelah diamati ternyata adatnya tidak disebut, wajhu syabah tidak disebut, itu namanya baligh. Nah, ini bagus nih. Aduh, baligh. Oke, slide berikutnya, Pak. Tuh, nomor 1 dilihat adatnya. Ada K. Maka namanya mursal. Nomor 2 dilihat adatnya tidak ada. Oh, namanya muakkad. Nomor 3 dilihat wajhu syabahnya. Ada, yaitu fil hidayah. Maka namanya mufassal. Nomor 4 adatnya wajhu syabahnya tidak ada. Tidak disebut maksudnya. Maka namanya mujmal. Mujmal. Baru nomor 5 adat sama wajhu syabahnya tidak ada. Namanya baligh. Tasbih baligh. Ada tanya sampai sini boleh? Kalau nggak ada kembali ke nomor 1. Sudut pandang adat namanya mursal karena disebut.
Tapi pada yang sama, sudut pandang wajhu syabah disebut namanya mufassal. Maka nomor 1 mursal mufassal. Kan mufassal. Nomor 3 sama nomor 1 mursal mufassal. Nomor 4 mursal mujmal. Lalu nomor 5. Kalau nggak ada slide berikutnya, Pak. Contoh dalam Al-Quran. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka tentara bergajah seperti daun dimakan ulat. Adatnya ada. Adatnya ada ka, berarti mursal. Wajhu syabahnya nggak disebut. Sebab masih ada pertanyaan. Mereka, Allah menjadikan mereka seperti daun dimakan ulat dalam segi apa? Itu belum disebut. Belum disebut. Berarti mujmal. Maka kesimpulannya faja'alahum ka'asfim ma'kul adalah mursal mujmal. Nomor 2, al-jibal kal-ihnil manfus. Gunung bagaikan timah yang meleleh. Dalam segi apa? Nggak disebut. Jadi namanya mursal mujmal. Nomor 3, nisa ukum harsun. Adatnya nggak disebut. Wajhu syabah nggak disebut. Baligh. Istri kalian adalah ladang. Walaupun sepertinya nggak disebut, itu tersirat. Ada penyerupaan. Seperti ladang. Oke. Terus hunna libas. Mereka para istri adalah pakaian. Walaupun nggak disebut seperti, nah itu tersirat ada seperti. Karena tersirat ada seperti, makanya tasbih. Nggak disebut jadi baligh. Wajahnya nggak disebut. Antum libas. Antum maksudnya suami. Juga bagaikan gitu, pakaian bagi si istri. Iya. Ada tanya sampai sini? Nggak ada ya? Slide berikutnya, Pak. Nih, laukan al-bahru midad. Seandainya laut itu tinta. Artinya bagaikan tinta. Baligh. Terus nomor 2-nya ka'annahum lu'lu' maknun. Mereka bagaikan mutiara yang disimpan. Mutiara yang disimpan. Ini mah ada adatnya, yaitu ka'anna. Jadi mursal. Dalam segi apa? Nggak disebut. Berarti wajhu syabah nggak disebut. Namanya mujmal. Mursal mujmal. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka cinta kepada orang yang berperang di jalan Allah, berbaris, bersap-sap. Ka'annahum bunyanum marsus. Ada adatnya ka'anna. Arti mursal. Bagaikan bangunan yang kokoh. Dalam segi apa? Nggak disebut. Namanya mujmal.
Jadi di Al-Quran jauh lebih banyak mujmal, yaitu tasbih yang wajhu syabahnya nggak disebut. Mengindikasikan setiap zaman menginterpretasikan wajhu syabah yang ada, itu Al-Quran menjadi elastis. Solihun likuli zaman wa makan. Iya. Apa itu namanya tadi yang disebut Pak Yahya? Solihun likuli Solih. Ya. Solih artinya cocok. Likuli zaman. Wa makan. Itu. Dan sesuai dengan interpretasi yang, nah ini muncul lagi nih. Ya, slide berikutnya Pak. Habis. Tentang macam-macam tasbih. Ada mursal, ada mu'akad, ada mufassal, ada balik. Nah, sekarang yang berikutnya Pak. Tasbih tamsil. Pak, tanya dulu dikit Pak Yai. Boleh. Istilah-istilah mursal itu kan sering ditemukan. Di tasbih ditemukan tasbih mursal. Di mazaz ditemukan mazaz mursal. Alakohnya juz'iyah, alakohnya sababiyah. Sebenarnya yang dimaksud dengan mursal di sini apa? Terpisah atau bagaimana Pak Yai? Mursal secara harfiah yang Pak Yahya maksudkan, Ya. jangan diterapkan secara istilahi. Oh. Kalau mau cari benang merahnya, ada yang ketemu, ada yang enggak. Iya. Karena dia udah masuk wilayah terminologis. Terminologi. Iya, kalau harfiah masing-masing disiplin ilmunya. Kalau disiplin ilmu balaghah, babnya tasbih mursal adalah tasbih yang disebut adat tasbihnya. Itu menurut terminologi. Nah, yang kayak begini banyak di dunia sorof juga begitu. Ada misal, ada nakis, giliran ajwab mah enak tuh dipahamnya. Gitu. Iya, itu bagus. Ada hadis mursal. Ada rambut hadis mursal. Mursal. Rambut mursal apa artinya? Rambut mursal itu yang terurai. Bukan keriting. Ada jenggot tuh terurai. Jenggot siapa? Tarjani. Silakan berikutnya. Duren mursal. Ini dah ngomong doang. Kok ini? Udah selesai, Ustaz. Ini dulu. Maklum. Tamsil. Tamsil dulu Pak, pertemuan 2. Ini dikirim Ustaz pertemuan ketiga, Ustaz. Halo? Ini pertemuan besok nih. Iya, tapi yang dikirim Ustaz tadi malam email ini. Halo? Karena asumsinya yang sudah yaitu pertemuan 2 tamsil. Belum, tapi kalau mau dikirim lagi, emang belum dikirim apa? Belum. Saya kirim dulu ya. Siap. Waduh, ini gimana ini?
Ya, siap. Tuh, mantul ya. Tamsil dari masalah yumasilu. Tamsil artinya gambaran. Slide berikutnya, Pak. Ini kita bermula dari sini. Tasbih secara garis besar ada dua. Yang pertama ghair tamsil, yaitu yang sudah kita pelajari. Artinya tasbih yang bukan merupakan menyerupakan gambaran dengan gambaran, bukan. Tapi kalau tamsil yang diserupakan adalah gambaran. Engkau seperti singa, itu bukan gambaran. Maka disebut tasbih ghair tamsil. Tapi kalau menyerupakan gambaran hidup yang suka duka dengan perahu atau bagaikan perahu yang ada di tengah lautan, itu menyerupakan gambaran. Paham itu? Kalau yang diserupakan adalah gambaran, maka namanya tasbihnya tamsil. Mutiara yang berserakan di atas permadani biru bagaikan bintang-bintang yang bertebaran di malam hari. Tidak bermaksud menyerupakan mutiara dengan bintang, permadani biru dengan latar belakang gelap malam. Bukan itu. Tetapi gambaran yang ada di dalam benak. Maka tasbihnya disebut tamsil. Sebentar Pak Jamal. Suara saya kalau sampai ke teman mah langsung ya, nggak menggema ya. Tidak, Ustaz. Bagus. Enggak Ustaz. Betul, Pak Ustaz. Jelas. Bagus. Oh. Kita terimanya bagus. Jelas ya. Jelas, Pak Ustaz. Tapi bagi saya mengganggu sekali. Ya. Kayak tadi saya menjelaskan, terus penjelasan yang baru aja selesai muncul lagi. Gitu. Lagi. Oke, Ya, saya sama, coba Pak Ustaz. teruskan. Kalau saya bicara kayak gitu juga. Oh, Pak Edi sama ya. Pak Edi, suara Pak Edinya yang menggema apa suara saya? Suara Pak Ustadz tetap bagus, tapi saya di audio saya keluarnya berulang. Oh, itu sama. Suara sendiri gitu. Berulang. Di tempat saya Suara sendiri saya yang mantul. berulang. Di tempat saya sendiri yang mantul, ke Pak Ustadznya bagus. Pak Ustadz juga begitu. Ke saya Pak Ustadz suaranya bagus, tapi di Pak Ustadz mantul. Iya gitu. Jadi problemanya di mana tuh? Nah, problemanya di Oh, tempat nggak tahu. sendiri. Ya, Saya kira mantan pilot mah tahu. Di Pak Jamal masalahnya. Slide berikutnya, Pak. Atau coba seperti Pak Muji tadi usulkan, saya yang jadi host. Sudah. Sama aja kali ya. Sudah. Dicoba. Atau Pak siapa nih? Pak Tarja, antara ghair tamsil sama tamsil. Kalau ghair tamsil musabahnya mufrad seperti anta tadi. Musabah binya juga mufrad. Baru aspek samanya dicari dan itu menghasilkan wajhus syabah.
Kalau tamsil bukan mufrad. Gambaran hidup yang penuh suka duka ada di benak tuh. Itu yang diserupakan gambarannya. Yang kayak begitu namanya muta'addid. Bagaikan perahu yang ada di tengah lautan. Itu gambarannya yang diserupakan. Aspek serupanya dicari, itu melahirkan wajhus syabah. Oke, saya teruskan lagi nih. Ini baru masuk, tadi mah prolog gitu. Masalah yumasilu tamsil. Tamsil artinya gambaran. Dengan demikian tasbih tamsil adalah tasbih yang menyerupakan gambaran dengan gambaran. Jadi seolah bukan sosok yang ada di benak. Lagi-lagi kalau mau dikritisi, ini mengantarkan pikiran dan rasa bahasa kepada yang lebih dalam. Gambaran itu kan jauh lebih dalam. Gambaran amal orang-orang kafir itu bagaikan fata morgana. Tuh gitu gambarannya, bukan amalannya. Yang dilihat oleh orang haus seperti fata morgana itu. Innal ladzina kafaru a'malahum kasarabim miq'ah. Iya. Oke, saya teruskan. Baru secara terminologi yang tadi saya terangkan, dicoba di sini definisinya. Tasbih tamsil adalah yang wajhu syabahnya diambil dari yang berbilang. Kata lain dari gambaran itu berbilang. Kalau dipertegas lagi karena memang ada dua unsur. Berbeda dengan tasbih ghair tamsil, dia satu unsur. Engkau seperti singa, sudah. Tapi kalau tasbih tamsil itu gambaran banyak unsur. Bintang, mutiara yang bertebaran, yang berserakan di atas permadani bagaikan bintang-bintang yang bertebaran di gelap malam. Ada dua unsur. Dua unsur dimaksud muta'addid, istilah teknisnya. Jadi kalau kita mendengar, membaca ada muta'addid dalam konteks tasbih, itu maksudnya. Ini visualisasi untuk sekedar membandingkan. Sebelah kanan, ghair tamsil. Anta kal asad. Ini kecil ya. Tuh. Anta kal asad. Anta musyabbah, dia mufrad. Asad musyabbah bi, dia mufrad. Namanya mufrad. Tapi kalau yang sebelah kiri, laha khalun fi safahati khaddiha. Itu musyabbah. Dia punya tai lalat di lembaran pipinya. Itu maksudnya gambaran tai lalat yang ada di pipinya dalam benak kita. Bagaikan setitik minyak wangi di atas lembaran marmer. Tidak bermaksud menyerupakan tai lalat dengan setetes minyak wangi yang hitam. Atau pipi dengan marmer, bukan. Tapi perpaduan keduanya. Karena berpadu maka disebut gambaran. Karena gambaran maka disebut muta'addid. Musyabah muta'addid, musyabah bi muta'addid, maka wajhu syabahnya diambil dari yang muta'addid. Aspek serupanya maksudnya. Itulah yang dimaksud dalam definisi tasbih tamsil adalah tasbih, ya, maka nal wajhu fihi muntaza' min muta'addid. Ilustrasi. Musyabah muta'addid, musyabah bi muta'addid, maka wajhu syabahnya juga merupakan gambaran. Ini penegasan saja. Contoh satu, hidup yang penuh suka duka bagaikan perahu di tengah lautan. Maka musyabahnya gambaran hidup yang penuh suka duka. Yang ada dalam pikiran. Ya.
Terus diserupakan dengan gambaran perahu yang ada di tengah lautan. Apa aspek serupanya? Gambaran sesuatu yang selalu goncang, tidak tenang. Itu hidup kayak perahu di tengah lautan. Bahkan hadis Rasulullah emang menyerupakan hidup ini bagaikan perahu. Emang benar. Apalagi sekarang di Petamburan itu perahunya lagi gelombang besar. Ini ada orang Petamburan kan? Nggak ada ya? Tidak ada. Iya pada ke sono dong. Ada, Sat. Oh ada. Coba. Benar banget. Sehingga ketika Rasulullah mengangkat Abu Dzar Al-Ghifari menjadi seorang gubernur, tapi bukan di Jakarta. Di mana waktu itu, di Yaman apa di mana? Saya lupa itu. Apa kata Nabi? Ahkim as-safinah. Kendalikan perahu. Tuh. Wilayah kehidupan sebagai jabatan gubernur itu barat perahu. Ahkim as-safinah. Innal miq. Laut dalam. Aksirizad. Perbanyak bekal. As-safar tawil. Jalanan jauh. Wa akhlisi amal. Ikhlas beramal. Fa inna nakid basir. Nah, ini muncul lagi. Pengoreksi, yakni Allah sangat melihat. Oke. Contoh 2. Al-mu'min kan yashuddu ba'duhu ba'dha. Hubungan orang beriman satu dengan lainnya bagaikan bangunan, satu sama lain saling menguat. Gambaran nanti menunjukkan bahwa kita benar kayak begitu kita dibimbing untuk musababinya gambaran bangunan yang saya mencoba membantu memvisualisasikan. Musabahnya satu mukmin dengan mukmin lain bergandeng tangan. Sehingga ada banyak instruksi sudah merapat ke Petamburan. Cara musababinya bagai bangunan kokoh. Tidak bermaksud menyerupakan si A dengan semen, B dengan pasir, C dengan besi, terusnya dengan air dan seterusnya. Tidak. Nah, itu Rasulullah yang ngomong tuh kayak begitu. Sehingga pada perang Badar jadi menang. Oleh dikit. Karena bersatu. Iya, mudah-mudahan di Petamburan juga. Ya atau tidak? Mana Pak Yaya dengar apa enggak? Nih lihat. Perhatikan analisis berikutnya. Waqad ghataha sahab. Matahari yang tertutup awan kalilan kecuali sedikit. Hasna'u muntakibah. Bagaikan wanita cantik yang bercadar. Itu ada di benak. Ketika paham, maka dipastikan bisa digambar. Artinya divisualisasikan. Kalau nggak bisa menggambar, berarti memang pahamnya belum purna. Ya, dibetulin ini belum diedit. Waqad ghataha sahabu illa qalilan. Gambaran matahari yang tertutup awan sebagian. Musabbah bihnya gambaran wanita cantik yang bercadar. Maka ketika memvisualisasikan, diupayakan sedemikian rupa sehingga terlihat keserupaan. Tutup bagian tengahnya kelihatan. Persis kayak cadar. Orang bulat juga mukanya. Terus jidat
Nah, sampai alis ketutup. Terus ini ketutup. Tuh gitu ya. Udah digambarkan. Saya ada kesulitan mencari gambar kayak begitu. Kalau di papan tulis lebih apa? Wakil. Gambar matahari biasanya emang ada matanya. Makanya disebut matahari. Tuh, ada aspek serupa. Coba bayangkan betapa luar biasa dan dahsyatnya ilmu kayak begini ketika coba diterapkan dalam Al-Quran. Dan memahami ayat-ayatnya, jangankan yang abstrak, yang gaib saja bisa digambar. Ada orang gambar neraka, ada nggak? Gambar surga. Bagaimana keadaan di neraka? Itu bisa digambarkan. Itu kan lewat rasa yang dalam memahami makna yang ada di balik bahasa. Nah, kayak begitu. Bertanya apa enggak? Nggak ada orang. Oh, ada. Orang-orangan kayaknya. Hah? Kayaknya orang-orangan semua. Gimana? Selalu bisa Ustaz. Di gambaran. Oke, kalau bisa saya teruskan ya. Yang ini karena ini. Perahu yang berlayar, tajri berlayar, mustaqilan, di belakangnya kanvas. Itu tergambar kita ke pantai, ada bot berjalan kencang, belakangnya ada bekas apa enggak? Tuh gitu, ada di benak. Itu musyabah. Bekas. Seperti apa? Arusun tujarriru azyalah, bagaikan pengantin yang menarik buntutnya yang panjang. Harus pengantin. Bayang belum pengantin? Enggak, jangan-jangan ini. Enggak Ustaz, bajunya enggak panjang. Buntutnya. Ya udah ntar dicoba ya. Kain sarung itu disambung-sambung. Jalannya bukan di gedung, di padang pasir. Terus rada berat, bekasnya di belakang. Kebayang di tangan pengantin. Air bekas jalanan perahu dengan debu-debu atau pasir bekas jalanan si pengantin. Bukan itu. Tapi perpaduan keduanya yang ada di benak. Maka disebut muta'addid. Maka dalam tasbih tamsil, baik musyabahnya suratus safinah tajri wa qad tarakat wara'ahu asaran mustatila. Musyabah adalah gambaran perahu yang berlayar, meninggalkan bekas di belakangnya. Musyabah bi suratu arus tujarriru azyalaha. Gambaran pengantin ya, yang menarik buntutnya di belakang. Maka wajhu syabahnya cari aspek serupanya. Mencari wajhu syabah dalam tasbih tamsil susah tapi gampang. Kenapa susah? Karena merupakan gambaran. Kenapa gampang? Karena selalu menggunakan sesuatu. Jadi dalam konteks ini bisa gambar musyabah bi, aspek serupanya kemudian dicari, maka disimpulkan gambaran sesuatu yang bergerak. Tuh, bergerak. Lalu meninggalkan bekas di belakangnya. Pada perahu yang berlayar ada unsur sesuatu, yaitu perahu dalam hal ini.
Pada pengantin juga ada unsur sesuatu. Itu gampangnya, harus menggunakan sesuatu. Pada musyabah ada unsur bergerak, pada musyababi ada unsur bergerak. Pada musyabah meninggalkan bekas, pada musyababi juga ada meninggalkan bekas. Kayak begitu, rumitnya sedikit ketika mencari wajhu syabah pada tasbih tamsil. Beda dengan pada tasbih ghair tamsil. Engkau seperti singa dalam segi berani. Tuh. Bumi seperti bola dalam segi bulat. Kayak berikutnya. Ini berikutnya cuma contoh-contoh aja. Contoh-contoh dalam rangka mengantarkan, membantu. Ini kok kelewat sana. Kana dumu ala khaddiha. Ini yang sudah sebenarnya. Air mata di pipinya bagaikan setetes embun di bunga julannar. Maka musabahnya tinggal nambahin surah, gambaran air mata di pipi. Gambaran setetes embun di bunga julannar. Wajhu syabah tinggal dicari keserupaan. Ini rada susah dikit. Ka'annaha. Hak maksudnya buhairah. Buhairah artinya di gelap malam. Sementara hayalannya ada di pinggir danau. Maka dia berkata, ka'annaha fi nahariha. Danau di siang hari. Qomarun atau bulan. Bulan dikelilingi gelap. Iya dong, kan malam hari, gelap lagi. Terus harus diupayakan membayangkan musyabah, yaitu danau. Danau bulat, airnya penuh, raya yang mewakili gelap sekitarnya. Ada fi nahariha, di siang hari bolong, terik, panas, dilihat dari atas. Tuh, dari atas ngelihatnya seperti bulan. Lalu dia berkata yang itu maksudnya ka'annaha fi nahariha. Dilihat dari atas udara. Bagaikan gambaran bulan yang dikelilingi gelap. Nah, nanti wajhu syabahnya dicari sendiri. Ini juga pengayaan contoh aja. Saya coba bantu artikan. Nah, air dimaksud sungai. Maka pikiran harus tergambar. Taman bunga, di tengahnya ada sungai kecil mengalir. Kan biasa itu. Airnya bening sekali. Seperti apa? Seperti hamparan permadani yang di atasnya diletakkan sebuah pedang oleh empu. Permadani tebal. Dia juga warna-warni. Gambarnya bunga-bunga. Kan sama tuh sama taman bunga. Harus kayak begitu. Kalau di taman bunga beneran ada sungai mengalir di tengahnya putih. Sementara kalau di atas permadani yang tebal berbunga-bunga itu warna-warni juga, di atasnya ada pedang raksasa putih. Nah, jadi lagi-lagi yang diserupakan adalah gambaran. Maka disebutkan di musyabah adalah gambaran sungai. Sungai ya, bukan sungan ini. Yang memisahkan taman bunga di kedua tepinya.
Musabah B-nya gambaran hamparan permadani yang di atasnya ada pedang besar putih mengkilat diletakkan oleh empu. Tuh, cari aspek serupanya. Apa itu? Gambaran hamparan sesuatu. Tuh, taman bunga hamparan. Permadani hamparan. Yang di atasnya diletakkan sesuatu yang besar, melintang, putih. Jadi taman bunga ngelihat sungai, jangan dari dekat, lihatnya dari udara. Paham itu? Saya berilustrasi lain. Harus melihat dari udara. Jalan raya Tamrin, Husni Tamrin pada malam hari dilihat dari udara bagaikan sungai. Itu terang kayak sungai itu. Dilihat oleh pilot, nah itu kayak sungai. Kayak begitu ya, kita harus mampu mengimajinasikan. Al-qamaru yabdu. Bulan nampak. Terang bulan. Wa khayaluhu fil buhairah. Hayalannya ada di pinggir danau. Kawajhil hasna, bagai wajah wanita cantik, yazharu fil mir'ah, yang nampak di cermin. Mana musabahnya? Gambaran bulan yang nampak. Sementara kita menghayal di pinggir danau. Bagaikan wanita cantik, wajah wanita cantik yang ada di cermin. Paham kan? Iya. Saya suka berilustrasi. Zaman dulu belum ada sanyo, sumur. Belum ada sumur bor. Adanya sumur timba. Tengah hari bolong, kita ngelongok sumur. Ada nggak? Ada nggak wajah kita di dalam sumur? Ada, Ustaz. Tuh. Ini orang dulu, orang sekarang nggak jawab. Itu yang sekarang semua. Masih ngalami, saya masih ngalami Ustaz itu. Iya, tapi kan yang lain diem aja itu. Berarti dia enggak. Ngalamin juga Pak Ustadz. Dulu nimba, makanya badannya keren. Nah, baru setelah jawab. Setelah jawab baru ngalamin. Oke. Nah ini malam nggak ada. Kayak begitu coba. Tingginya hayalan para penyair dulu padang pasir. Dia mana ada danau ya. Tapi hayalannya menjangkau. Itu kan sebuah potensi. Kayak apa? Kayak wanita cantik ada di cermin. Wajahnya saja. Jangan semua sama kaki. Nah, ya. Bang ini harus diajarin semua nih. Nih. Suapin mulu kerjaan. Kenapa ya? Nih bagus nih. Pak Jamal, udah habis waktunya apa? Pak Jamal. Jam 11 ya? Belum Ustaz. Aduh. Jam 9 Pak Ustadz. Saya ngomong sendirian aja. Mungkin ada Wah, pengen jawab dulu. ada Pak Jamal jadi mantul lagi. Mantul. Sematin. Berarti penyakitnya di Pak Jamal, bukan di Pak Yahya. Ya, Barusan saya hubungi internasional. masih. Hubungi ke Zoom. Oh, luar biasa ini.
Ada masalah Habis apa? ke London ini. Iya, habis ada masalah apa di London apa lockdown? Nih satu lagi ya. Soalnya nggak enak. Ntar yang pinter saya lagi. Mana si ibu itu kok diem aja, apa dikata-katain diem aja. Berarti redo. Oke. Orang alim yang tawadu. Ketahuan menambah apa-apa kecuali ketinggian dan kemuliaan. Nah, harus dibayangin. Tengah masyarakat ada orang alim, tawadu sekali. Dibilang alim juga nggak mau. Nggak mau. Wah, pokoknya susah dah. Sehingga orang menilainya luar biasa tawadu. Kayak apa itu yang begitu kasya'lah bagi terang? Apa itu? Dulu masih kecil, pawai obor. Lah minyaknya tinggal sedikit. Udah mau mati. Terus ditunggingin. Ditunggingin terang apa enggak? Tuh. Jadi orang mulia semakin dihina, di sisi Allah dia semakin tinggi. Maka ketinggiannya karena dia bertahan dengan prinsip dan kebenaran yang ada dia yakini dalam Al-Quran. Jadi yakin, nggak mungkin Allah nggak turun tangan. Ya atau tidak? Itu maksudnya la yazidu tawaduhu illa rif'atan wa syarafan. Tanpa mulia. Cuma materi berbeda dan udah diterangkan, diterjemahkan. Ada tanya dulu, saya pengen ditanya nih. Udah lama nggak ditanya-tanya, saya kayak orang. Ya udah pulang ya. Kita tinggal 5 ini. Aduh. Halo? Oh, silakan Pak Jamal. itu, Ustaz. Oh, belum. Halo? Belum. Oh. Halo, silakan Pak Jamal udah. Mungkin perlu dijelasin lagi, Ustaz. Tadi perumpamaan tamsil dan weru tamsil itu mungkin masih bias itu, Ustaz. Iya. Pak Tarjani, udah paham? Siap. Membedakan tamsil gair tamsil. Kalau gue tamsil itu yang diserupakannya itu mufrad itu apa namanya? Sesuatunya itu bukan merupakan gambaran, tapi sesuatu dengan sesuatu gitu. Iya. Jadi itunya sedangkan kalau yang tamsil itu gambaran dari beberapa aspek dengan gambaran aspek yang lain yang itulah yang keserupan. Jadi pembedanya cuma antara gambaran dan bukan gambar. Gambaran. Iya. Gitu aja. Mereka bagaikan daun dimakan ulat. Itu kan bukan gambaran. Maka disebut mufrad. Berbeda dengan umpamanya orang yang berdoa kepada selain Allah
bagaikan orang haus mengambil air dari sungai dengan telapak tangan terbuka. Mau minum. Tuh. Gambaran orang berdoa. Sampai nggak ke Allah? Doanya kepada berhala. Kalau buat Sampai selain Allah, ke ya Allah. nggak sampai lah. Kayak apa? Nggak Kayak sampai. orang haus mau minum, ngambil air di sungai pakai telapak tangan terbuka. Wa ma huwa bibaligh. Nggak sampai serat, ini konkret. Di antara tujuan tasbih yaitu mengkonkretkan yang abstrak. Nah, itu gambaran. Bahkan ada dari segi kata, dia mufrad. Tapi yang dimaksud dalam tasbih itu bukan kata, mengandung gambar. Itu dia tuh. An-nafsu terus ada yang nah, ada Bu Ada. Tati. Ya Ustaz. Iya. Saya ke pasar ada Bu Tati. Saya ke iya. Halo Pak Jamal. Ya, Ustaz. Jamal lagi mimpin Zoom lain nih Pak Ustadz. Enggak, Ustaz. Oh. Ada. Bu itu mana? Bu Mujiasi mana? Bu Mujiasi ada tambahan? Cari apa ya? Ustaz, Itu di situ tadi. Ada tambahan Bu Muji. kami aja saya. Jadi itu. Ya. Jadi sebenarnya mengulang-ulang yang sudah dipelajari ya. Iya. Jadi kalau tasbih tamsi selesai, tinggal 2 tasbih lagi, insya Allah sekaligus itu. Sebab lebih gampang. Contoh Apa dari itu? Al-Quran ya Ustaz. Hah? Ditampilkan contoh dari ayat-ayat Al-Quran. Iya, dalam buku-buku balaghah juga cuma beberapa saja, seperti umpamanya yang contoh sini masalul ladzina. Nah, ini yang terakhir ayat Al-Qur'an. Tapi intinya baru dianggap paham lewat pelajaran tasbih tentang makna di balik ayat ketika dia mampu memvisualisasikan. Oleh karena itu kalau di kelas, emang di buku juga ada tugas menggambar. Kayak model tadi, ini sekedar contoh saja. Ini menunjukkan, nah ini juga. Ini menunjukkan apa? Apa yang ada di dalam benak kita. Mukmin satu dengan mukmin lainnya. Ini hanya satu ilustrasi, bisa jadi banyak ilustrasi. Bagaikan bangunan kokoh. Matahari yang tertutup awan. Ini puncaknya sebenarnya. Sehingga ketika contoh tadi umpamanya perahu yang berlayar meninggalkan bekas, itu harus bisa digambar. Sederhana. Nggak usah perahu bagus-bagus. Maka di belakangnya ada bekas. Terus di sebelahnya pengantin lagi jalan. Belakangnya ada bekas. Itu buntutnya, selayarnya panjang. Kelihatan aspek serupanya. Oke, sejatinya kayak begitu. Cuma memang ada yang susah digambarkan. Kayak model tadi.
Al-alimul mutawadi. Orang alim yang tawadu. Kan susah. Gambar-gambar visualisasi kayak begini, ini hanya sebatas mengantarkan. Kalau memang sudah dipaham di dalam benak, ya nggak menjadi penting ini digambarkan. Ini dalam proses belajar. Tuh. Kayak tadi al-alimul mutawadi, bagaimana gambarnya ya? Tahu dasar jana dan bisa mengajar. Itu dia yang dimaksud masalul karim alladzi yusaidul baisin fil khafa. Kayak apa itu? Bagai kanal air di tengah kebun yang nggak kedengeran gemerciknya. Tahu-tahu Pak Tani udah panen. Kalau itu taman bunga, tahu-tahu bunga udah pada bermekar. Kan ada aspek serupa. Nah, menggambarkan atau memvisualisasikan dalam bentuk gambar orang mulia, sedekah, diam-diam kan agak susah. Tapi di benak bisa dipaham. Mana musyabahnya? Yaitu suratul karim. Allati yusaidul baisin fil khofa. Gambaran orang dermawan yang memberikan bantuan dengan sembunyi-sembunyi. Musyababinya gambaran kanal air yang tak terdengar gemerciknya, namun dampaknya terlihat jelas di taman. Kalau itu kebun, ya di kebun. Iya. Kalau yang di surat Jumu'ah itu Ustaz, masalul ladzina hamilut taurata tsumma lam yahmiluha kama salul himari yahmilu asfara. Iya. Apalagi pakai masal. Itu udah ciri khas tamsil. Kenapa? Karena diartikan gambaran. Nggak usah Taurat. Kita juga Al-Quran. Masalul ladzina hummilul Quran umpamanya. Tauratnya tika ganti. Banyak kita. Kamasalil himar. Yahmiluna asfara. Paham itu? Gambaran orang yang punya Al-Quran, bacaannya bagus, tapi tidak paham. Umpamanya begitu. Kayak himar. Udah tua ya. Udah lagi dong. Udah disuruh Tuhan suruh ngomong cucu aja di rumah.